Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bayangkan sebuah perpustakaan dengan koleksi jutaan buku, namun ketika Anda datang, semua rak kosong. Buku-bukunya ada, tapi Anda tidak bisa membacanya. Itulah gambaran nyata yang mengancam perpustakaan digital kita jika kita mengabaikan manajemen preservasi. Hari ini, kita akan membahas tentang manajemen preservasi perpustakaan digital, sebuah disiplin yang memastikan bahwa koleksi digital kita tidak hanya tersimpan, tetapi tetap dapat diakses dan dipahami oleh generasi mendatang. Topik ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan tentang tanggung jawab kita sebagai pengelola memori bangsa di era digital. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa preservasi digital itu penting? Bahan pustaka analog seperti kertas memang rapuh, tapi kita tahu cara merawatnya. Bahan digital berbeda. Objek digital sangat rentan, bisa rusak dalam sekejap karena virus, gagal dibaca karena format usang, atau hilang karena media penyimpanan rusak. Seorang pustakawan senior Perpustakaan Nasional mengingatkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi meliputi keusangan media, kerusakan perangkat lunak, format file yang tidak dapat diakses, dan bahkan penghapusan yang tidak disengaja. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak seperti buku yang bisa dibiarkan di rak. Koleksi digital tidak merespons pengabaian yang baik. Digital objek tidak merespons dengan baik terhadap kelalaian. Sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa 77% institusi mengakui keterbatasan sumber daya manusia sebagai tantangan utama. Dan hanya 38% yang memiliki kebijakan preservasi digital. Ini adalah pekerjaan rumah besar. Dan perlu diingat, digitalisasi bukanlah preservasi digital. Digitalisasi hanyalah langkah awal menciptakan file digital. Preservasi digital adalah serangkaian aktivitas terkelola yang memastikan akses berkelanjutan ke bahan digital selama diperlukan. Ini perbedaan fundamental yang sering disalahpahami. Lalu, apa saja yang diperlukan dalam manajemen preservasi yang baik? Pertama, kebijakan dan perencanaan. Sebelum memilih teknologi, kita harus bertanya, mengapa kita melestarikan? Tujuan ini menjadi bintang utara yang menjaga fokus. Kita perlu menetapkan ruang lingkup, apa yang akan dilestarikan, apa yang tidak, dan mengapa. Penelitian tentang praktik di Perpustakaan Nasional RI menunjukkan bahwa preservation planning perencanaan pelestarian masih memerlukan penguatan agar mampu menjamin keberlanjutan jangka panjang. Kedua, kebijakan format dan metadata. Pemilihan format file sangat krusial. Kita perlu memilih format yang terbuka, stabil, dan tidak bergantung pada satu vendor tertentu. Misalnya, PDF atau untuk dokumen, atau format TIFF untuk gambar. Metadata juga bukan sekadar katalog. Metadata preservasi seperti standar premis, mendokumentasikan siapa yang mengelola file, apa yang telah dilakukan terhadapnya, dan bagaimana keutuhannya dijaga. Inilah yang membuat file digital tetap dapat dipercaya dan dipahami maknanya. Ketiga, sistem penyimpanan dan keamanan. Prinsip dasarnya, redundansi dan keragaman. Jangan pernah menyimpan koleksi berharga hanya di satu tempat. Kombinasikan penyimpanan internal dengan arsip gelap dark archive yang independen, pengecekan integritas memeriksa sidik jari, digital atau checksum harus dilakukan secara berkala untuk memastikan file tidak rusak atau berubah. Bagaimana dengan Indonesia? Kita menghadapi tantangan unik. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur sering menjadi penghalang. Survei menunjukkan 78% responden berharap ada penyediaan infrastruktur yang handal, dan 90% menginginkan regulasi nasional yang lebih tegas. Namun, ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memulai. Langkah awal, mulai dari yang kecil. Pilih satu pilot project, satu judul jurnal, atau satu koleksi yang sudah didigitalkan. Buat kebijakan sederhana. Tujuan, ruang lingkup, dan siapa yang bertanggung jawab. Kembangkan kompetensi. Pelatihan literasi digital bagi pustakawan sangat penting. University of Cambridge bahkan menjalankan program 6 tahun untuk membangun budaya pengelolaan digital yang terintegrasi, bangun kolaborasi,
Tidak ada lembaga yang bisa sendirian. Kolaborasi lintas lembaga, berbagi praktik baik, dan kemitraan dengan arsip global sangat diperlukan. Preservasi digital bukanlah proyek dengan titik. Akhir ini adalah praktik berkelanjutan. Ia bukan hanya tentang data atau file, melainkan tentang orang dan peluang. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini, format apa yang kita pilih, sistem apa yang kita bangun, kebijakan apa yang kita tetapkan akan menentukan apa yang dapat diakses oleh mahasiswa, peneliti, dan masyarakat 50 atau 100 tahun mendatang. Mari kita bangun sistem yang tangguh, kebijakan yang matang, dan sumber daya manusia yang kompeten. Karena pada akhirnya, tujuan kita sederhana namun mulia. Memastikan bahwa khazanah pengetahuan dan budaya bangsa tetap hidup, dapat diakses, dan bermakna bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.